Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raditya Putra Pratama dengan NIM 114240038. Saya merupakan anggota dari kelompok 3 kelas 61 mata kuliah tata tulis karya ilmiah. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait dengan analisis peran mikroorganisme dalam mempercepat proses pengomposan sampah organik rumah tangga. Ini merupakan kelompok dan anggota kelompok kami. Dan untuk pembahasan yang pertama terkait dengan latar belakang. Sampah organik menyumbang lebih dari 60% dari total sampah di Indonesia. Dan sebagian besar sampah berasal dari limbah rumah tangga. Pengomposan merupakan metode pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Dan mikroorganisme seperti Phanerochaete, Chrysosporium, dan Trichoderma sp berperan penting dalam mempercepat penguraian senyawa kompleks. Dan masih banyak rumah tangga yang belum menerapkan pengoplosan karena minimnya pengetahuan tentang cara kerja mikroba dan manfaat lingkungan yang dihasilkan dari proses tersebut. Lalu selanjutnya terkait dengan tujuan penelitian, yaitu membuktikan mikroorganisme dalam mempercepat proses pengomposan, mengidentifikasi jenis-jenis mikroorganisme, menganalisis mekanisme percepatan penguraian bahan organik, mengevaluasi pengaruh aktivitas mikroorganisme terhadap kualitas kompos, dan menilai efektivitas proses pengomposan dalam mengurangi volume limbah organik. Di sini terdapat pembahasan terkait dengan limbah organik rumah tangga. Yang pertama berasal dari sisa makanan, limbah dapur non-makanan, dan material. Lalu yang kedua, karakteristik penting dalam limbah organik rumah tangga yaitu kadar air tinggi sebesar 60-90% dengan rasio CN moderat dan ukuran partikel dan porositasnya mempengaruhi aerasi. Dan yang ketiga, kandungan bahan mempengaruhi kecepatan dekomposisi. Lalu bagaimana caranya pengomposan dari limbah organik dengan cara ada 3 proses. Yang pertama yaitu mesofilik awal dengan suhu 20-40 derajat Celcius. Lalu yang kedua yaitu termofilik dengan suhu 40-70 plus derajat Celcius. Dan terakhir yaitu pematangan. Pada mesofilik awal terdapat aktivitas mikroba yang menghasilkan panas sehingga suhu tumpukan meningkat. Pada proses termofilik, suhu tinggi membantu mempercepat dekomposisi dan membunuh patogen, biji gulma, serta larva atau serangga. Dan yang terakhir, pada proses pematangan, itu terjadi proses humifikasi dan kompos mengalami stabilisasi biologis. Lalu pembahasan selanjutnya terkait dengan peran mikroorganisme dalam pengomposan. Mikroorganisme yang digunakan seperti bakteri, fungi, dan actinomycet yang menguraikan limbah organik menjadi kompos. Lalu juga menggunakan lignin yang sulit diurai dan hanya jamur tertentu seperti Phanerochaete, Chrysosporium yang mampu mengurainya lewat enzim lignin. Selulosa dipecah oleh enzim selulase yang terdiri dari CBH, endoglukanase, dan beta-glukosida yang diproduksi oleh fungi seperti Trichoderma dan Aspergillus. Lalu selanjutnya yaitu hemiselulosa yang mengandung silan. Dan kolaborasi enzim dari berbagai mikroorganisme mempercepat dekomposisi senyawa kompleks dan meningkatkan kualitas kompos. Lalu pembahasan selanjutnya terkait dengan mikroorganisme yang efektif dan biodekomposer komersial. Mikroorganisme membantu mengurai senyawa kompleks seperti lignin dan selulosa. Efektivitasnya dipengaruhi oleh jenis bahan organik, suhu, dan kelembapan lingkungan. Jenis mikroba yang sering digunakan antara lain Bacillus, Pseudomonas, Trichoderma, dan Aspergillus. Aplikasi biodekomposer ini mempercepat proses kompos dan cocok untuk lahan pertanian. Produk komersial seperti MDEC, Orgadec, Biodec, dan Ultradec mempermudah proses pengomposan skala besar maupun kecil. Bagaimana caranya kita melihat kualitas kompos dan indikatornya? Yang pertama, ciri kompos matang, yaitu warna coklat tua kehitaman, bau tidak menyengat, dan tekstur remah dan gemur. Rasio CN-nya 10:1 hingga 20:1. pH dan EC dengan pH optimal 6,8 hingga 8,5 dan EC kurang dari 4 ms per cm. Lalu kalau dilihat dari kelembapan dan GI-nya, kadar airnya 30-50% dan germination index-nya yaitu lebih dari 80% yang menandakan kompos aman untuk tanaman. Dan yang terakhir, indikatornya yaitu kandungan humusnya. Apabila kompos matang, mengandung humus dan asam humat tinggi dari proses humifikasi yang sebelumnya saya bahas. Lalu, bagaimana aplikasi dan efektivitas pengomposan skala rumah tangga? Solusi sampah organik yaitu mengolah lebih dari 60% limbah dari dapur rumah tangga,
Faktor efektivitasnya ditentukan oleh jenis bahan, CN, aerasi, kelembapan, dan mikroorganisme. Lalu percepatan proses dari pengomposan ini menggunakan EM4 atau mol yang terdiri dari nasi, buah, bonggol, bonggol pisang untuk mempercepat dekomposisi. Dengan metode sederhana yaitu menggunakan takura atau drum. Dan dampak terhadap lingkungannya mengurangi volume sampah dan emisi metana dengan didukung mitigasi perubahan iklim. Lalu identifikasi mikroorganisme dalam pengomposan rumah tangga dengan menggunakan bakteri Bacillus subtilis sebagai pengurai selulosa, jamur Trichoderma pseudocodini dan Trichoderma sp sebagai pedegradasi lignin. Adanya pola pertumbuhan mikroorganisme mulai dari mesofilik, termofilik hingga maturasi. Dan pengambilan sampel dilakukan setiap 7-30 hari. Parameter uji efektifnya dilihat dari kadar CN, pH, tekstur, kelembapan, suhu, dan aktivitas enzim. Peran mikroorganisme dalam mempercepat proses dekomposisi, yaitu pertama, menguraikan senyawa organik kompleks, kedua, menghasilkan panas, CO2 dan senyawa seperti asam asetat, tiga, menghasilkan enzim untuk mempercepat pemecahan struktur tanaman, keempat, menurunkan rasio CN dengan cepat, kelima, membantu mengubah sisa organik menjadi humus, dan yang terakhir, membantu mengubah nutrien organik menjadi bentuk yang lebih mudah diserap tanaman, yaitu kandungan unsur hara seperti nitrogen dan amonium. Bagaimana mekanisme percepatan penguraian oleh mikroorganisme? Pertama, yaitu dengan mesofilik yang tadi saya sudah bahas, dengan menggunakan mikroba Lactobacillus, Acetobacter, ragi, kapang untuk mengurai senyawa sederhana. Lalu, ketika suhu meningkat, masuk ke dalam fase termofilik dengan suhu 45 hingga 80 derajat Celcius menggunakan mikroorganisme Bacillus spp, Actinobacteria, Streptomyces untuk mengurai selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Dan juga digunakan untuk membunuh patogen dan biji gulma. Dan yang terakhir yaitu maturasi atau pendinginan dengan suhu kurang dari 40 derajat Celcius yang ditujukan untuk membentuk humus dan stabilisasi kompos. Selanjutnya yaitu mekanisme percepatan penguraian oleh mikroorganisme. Ada dua mekanisme yang disebut sebagai rapid composting dengan high temperature promoting natrium. Suhu tinggi menurunkan kristalinitas selulosa untuk mudah tergradasi untuk mempercepat waktu dekomposisi dan kematangan kompos. Lalu evaluasi yang kami ambil untuk kualitas kompos yang dihasilkan adalah ketika kompos matang, tentunya warnanya akan gelap, pH netral hingga alkalis. Lalu nilai konduktivitas listriknya akan rendah, rasio CN-nya akan kurang dari 18, indeks perkecambahannya akan lebih dari 80, tingginya kandungan humus dan asam humat, serta aman dan bermanfaat bagi tanah dan tanaman. Efektivitas pengomposan terhadap penguraian volume limbah yaitu pengomposan rumah tangga terbukti mampu mengurangi volume limbah organik hingga 50-80%. Program pengomposan di berbagai negara menunjukkan rata-rata pengolahan sekitar 380 kilo limbah organik per rumah tangga per tahun. Vermicomposting tidak hanya menurunkan massa padatan hingga 45,9%, tetapi juga menghasilkan biomasa cacing dan kompos yang stabil. Lalu, selain menekankan volume, pengomposan juga berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan dalam waktu 2-3 bulan, pengomposan menghasilkan kompos berkualitas tinggi sekaligus mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir. Lalu setelah saya dan kelompok saya membahas terkait dengan pengomposan atau biodekomposan menggunakan limbah rumah tangga, di sini kami memberikan simpulan dan saran. Yang pertama, mikroorganisme mempercepat proses pengomposan terbukti dari waktu dekomposisinya. Lalu mikroba utama yang berperan antara lain Bacillus, Pseudomonas, Aspergillus, dan Trichoderma yang mempercepat penguraian terjadi melalui aktivitas enzim seperti selulase, lignase, dan protase. Lalu kompos yang dihasilkan memiliki kualitas baik dengan ciri warna gelap, bau tetral, tekstur remah, dan rasio CN sesuai standar. Komposer rumah tangga efektif mengurangi volume limbah hingga 50-80%. Dan disarankan menggunakan mikroorganisme lokal yang efektif serta menjaga kelembapan suhu, aerasi, dan pemilihan bahan organik agar hasil kompos maksimal dan bernutrisi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan baik dalam pengucapan atau artikulasi dari pembahasan. Baik, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.